Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Fajar. I'm from International Business Administration 5A. Okay, now I want to presentation about my material with the title Trust. The first is I want to tell you about the definition of trust. Trust is descriptive to help by someone about something. Trust arises from repeated perceptions and there's learning and experience. According to Priyansa 2017, trust is a psychology area which is a concern to accept what is based on expectation of good behavior from others. Apakah Anda tahu apa itu kepercayaan? Kepercayaan bersifat deskriptif meskipun dipegang oleh seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan muncul dari persepsi yang berulang dan ada pembelajaran dan pengalaman. Menurut Priyansa tahun 2017, kepercayaan adalah bidang psikologi yang menjadi perhatian untuk menerima apa yang didasarkan pada harapan perilaku yang baik dari orang lain. And then, benefit of trust. The first is cooperation. Trust can reduce feeling of uncertainty and risk. So it generally increase collaboration between relationship members with increasing level of trust. The second is commitment. It's a component that can build a relationship and is something that is easily lost, which will be formed only with the parties who trust each other. The third is quality. The party that believe is more likely to receive and use information from trusted party, and in turn can generate greater benefits than that information. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari kepercayaan. Jadi yang pertama itu adalah kerjasama. Kepercayaan dapat mengurangi perasaan ketidakpastian dan resiko, sehingga tindakan menghasilkan peningkatan kolaborasi antara anggota hubungan dengan meningkatkan tingkat kepercayaan. Yang kedua adalah komitmen, merupakan komponen yang dapat membangun hubungan dan merupakan sesuatu yang mudah hilang, yang akan terbentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya. Yang ketiga adalah kualitas. Pihak yang percaya lebih mungkin untuk menerima dan menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya menghasilkan manfaat yang lebih besar dari informasi tersebut. And then, various of trust, private trust. It's a trust that has a purpose for the benefit of the individual or limited groups. The first is public trust, where the trust has a purpose for the benefit of the wider community in general. And the second is express trust. It's a trust that is formed based on the expression of the creator of the trust. And the third is implicit trust. It's the information of a trust without a clear explanation of the intention and objective of the parties involved. Kemudian macam-macam kepercayaan. Pertama adalah kepercayaan swasta. Adalah amanah yang bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok terbatas. Yang kedua adalah kepercayaan publik, di mana amanah tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan ekspres. Adalah kepercayaan yang dibentuk berdasarkan ekspresi dari pencipta kepercayaan tersebut. Kemudian ada kepercayaan tersirat, adalah pembentukan kepercayaan tanpa penjelasan yang jelas tentang maksud dan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat. And then, advantage of trust. The first is company management, both operational and financial, is getting better. The second is better search of company capital and guaranteed because there is more than one party supporting the fund. The third is the scale of bonds and stock owned is more both in terms of ownership and percentage for sale to the public. The fourth is the productivity of the company with a trust system is better than that of a single company. Jadi selanjutnya adalah keuntungan dari kepercayaan. Yang pertama, manajemen perusahaan. Baik operasional maupun finansial, semakin baik sumber pemodalan perusahaan, lebih baik dan terjamin karena terdapat lebih dari satu pihak yang mendukung dana tersebut. Kemudian, skala obligasi dan saham yang dimiliki lebih banyak, baik dari segi kepemilikan maupun persentase untuk dijual ke umum. Dan kemudian produktivitas perusahaan dengan sistem kepercayaan lebih baik daripada perusahaan tunggal. And then disadvantage of trust.
The first is the company risk of loss is not only is the responsibility of one party, but is shared. The second is the freedom of operational and financial activity of each company is lost. And the third, high dependence of capital margins and good until supplier. Kekurangan dari kepercayaan yang pertama, resiko kerugian perusahaan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tetapi ditanggung bersama. Yang kedua adalah kebebasan kegiatan operasional dan keuangan masing-masing perusahaan hilang. Dan yang ketiga adalah ketergantungan yang tinggi dari mesin modal, baik sampai dari ke pemasok. And then, factor affecting consumer confidence. The first is work quality. It's the process and result of the company's work that can be assessed by customer or the public. The second is experience. A lot of experience and interesting in the business will make the company better understand the wants and needs of customer. The third is intelligence. The company ability to manage problem that occur within the company. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen yaitu yang pertama, kualitas kerja. Apakah proses dan hasil kerja perusahaan yang didapat dinilai oleh pelanggan atau masyarakat? Yang kedua adalah pengalaman. Banyaknya pengalaman yang menarik dalam bisnis akan membuat perusahaan lebih memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan. Kemampuan perusahaan untuk mengelola masalah yang terjadi di dalam perusahaan. And then, trust indicator. According to Maharani 2010, there are 4 indicators in trust variables. The first is reliability. It's the consistency of a series of a measurement. The second is honesty. How the company offer the product according to the information provided by the company to customer. The third is concern. Company will always serve her customer well. Always accept the complaints that consumer complains about as well as always make consumer as a priority. The fourth is credibility, the quality of strength that the company has for increased consumer confidence. Selanjutnya adalah indikator dari kepercayaan. Menurut Maharani tahun 2010 terdapat 4 indikator variabel kepercayaan. Yang pertama adalah reliabilitas. Adalah konsistensi dari suatu rangkaian pengukuran. Yang kedua adalah kejujuran, bagaimana perusahaan menawarkan produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga adalah kepedulian, perusahaan yang selalu melayani pelanggan dengan baik, selalu menerima keluhan yang menjadi keluhan konsumen, serta menjadikan konsumen sebagai prioritas. Yang keempat adalah kredibilitas. Kualitas kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. And then, types of consumer trust. Moen and Minor in Doni Juni 2017 state that 3 types of consumer trust. The first is objective attribute trust. Knowledge of an object that has a special attribute called trust object. The second is trust product benefit. Someone finds product and service that will solve problem in meeting their needs. The third is object benefit trust. Is formed by associating object and beneficial. Belief in object benefit is consumer perception about extent to which a particular product. Jenis kepercayaan konsumen. Menurut Moen dan Minor dalam Doni Juni 2017 menyatakan bahwa ada 3 jenis kepercayaan konsumen. Yang pertama adalah kepercayaan atribut objektif, yaitu pengetahuan tentang suatu objek yang memiliki atribut khusus disebut objek kepercayaan. Yang kedua adalah kepercayaan manfaat produk. Seseorang menemukan produk dan layanan yang akan memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah kepercayaan manfaat objek. Dibentuk dengan mengasosiasikan objek dan bermanfaat. Kepercayaan pada objek adalah persepsi konsumen tentang sejauh mana suatu produk tertentu. Okay friends, I think enough. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.